Lalai bakar sampah, sebuah rumah di kota Semarang terbakar. Peringati Hari Tani, warga Pati demo di kantor Bupati. Jalan rusak, warga protes pasang spanduk di pinggir jalan. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Kebakaran rumah di Jalan Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Selasa malam terjadi akibat kelalaian membakar sampah di belakang rumah. Angin yang bertiup kencang membuat api dengan cepat menjalar ke bagian depan rumah. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan saat menjangkau lokasi kebakaran karena terhalang oleh warga yang berkerumun di lokasi kebakaran. Sementara itu, sebelum kebakaran, salah satu karyawan rumah pemilik pembuatan figura mengaku sempat melihat asap dari bagian belakang tembok rumah yang diduga ada orang yang sedang membakar sampah. Karyawan saya ada yang bilang ada yang bakar-bakar asapnya masuk ke dalam. Terus tidak pulang kan, anak-anak kan mau jam 5, saya nggak tahu. Tiba-tiba dari jam 11 saya cek CCTV kok ada yang manjat, saya langsung ke sini. Ternyata kebakaran dari belakang. Lebih 10 unit armada damkar dengan dibantu dari teman-teman PDAM dan Perjin. Penyebabnya apa Pak kira-kira? Untuk penyebabnya kita belum bisa memperkirakan Pak. Terus kesulitannya apa Pak untuk kebakaran? Kesulitannya tadi kita di sini sudah banyak warga yang datang, kerumunan alhamdulillah sudah dapat kita teratasi. Kerugian akibat insiden kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. 2 pelaku pengganjal mesin ATM di salah satu SPBU di kota Yogyakarta viral di media sosial. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang jutaan rupiah. Ya, yuk hati-hati kawan-kawan yang ke ATM. 2 pelaku pengganjal mesin ATM ditangkap warga bersama petugas keamanan di salah satu SPBU di kawasan Bukisan, Kota Yogyakarta. Seorang pelaku diikat menggunakan tali agar tidak melawan dan melarikan diri. Sementara rekannya ditangkap di depan SPBU. Polisi kemudian mengamankan kedua pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang jutaan rupiah dan peralatan untuk mengganjal mesin ATM. Saat melakukan aksinya, pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari memasang alat ganjal ATM, berpura-pura membantu korban agar mengetahui nomor PIN ATM korban, hingga mencongkel kartu ATM korban yang terjepit di mesin ATM. Dari penelusuran polisi, kedua pelaku adalah anggota komplotan pengganjal mesin ATM yang berasal dari luar Yogyakarta dan kerap beraksi lintas provinsi. Masuk ke ruang ATM dan mengarahkan korban untuk mengoperasionalkan mesin ATM sampai 2 kali, sehingga atau sampai si PM mengetahui dan hafal PIN ATM dari korban. Dan pelaku yang kedua, HD, berperan memantau box ATM yang sudah dipasangi alat pengganjal kartu ATM dari jauh. Apabila ada target korban, kemudian memberikan kode menghubungi PM. Adapun peran dari S berperan sebagai pemasang alat pengganjal di mesin ATM.
Kedua pelaku yang tertangkap ini dijerat dengan pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Informasi lainnya, Saudara, proses hukum kasus dugaan pornografi mention karaoke Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang berlanjut. Tersangka ketiga kasus penyedia tari striptis menjalani tahap 2, yakni pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebelum diajukan ke persidangan. Tersangka berinisial JG warga Kota Semarang yang diduga sebagai penyedia tarian striptis di Mansion Karaoke, Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang, Selasa siang dibawa penyidik perempuan dan anak Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah ke Kejaksaan Negeri Semarang berikut barang bukti kasus pornografi. Sebelumnya, dua tersangka yakni yang berperan menyediakan paket layanan striptis dan pemilik Mansion Karaoke yang juga Ketua Partai Hanura Jawa Tengah sudah menjalani persidangan. Ini Selasa tanggal 23 September 2025 telah dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti atas nama tersangka yakni Edwin alias Jogres, anak dari Yakobus Palomina. Tadi tim peneliti dari Kejaksaan Tinggi dan juga gabungan juga dari Kejari Kota Semarang telah melakukan serah terima tersangka barang bukti terhadap yang bersangkutan. Kalau perannya di sini, dianya ini turut serta menyuruh lakukan penyedia jasa pornografi. Ya, yang ada di Mansion KTV ya. Sementara itu, kuasa hukum JG mengaku penyidik diduga memaksa JG sebagai tersangka. Pasalnya pimpinan JG yakni HS sebagai inisiator dan pengelola Mansion Karaoke tidak dilakukan penahanan dalam kasus dugaan pornografi ini. Kalau kita lihat kasus ini sama-sama dipaksakan. Terus upaya hukumnya mungkin untuk kedepannya kita nanti tetap melakukan pendampingan, pembelaan dengan yang apa kita ketahui dan disampaikan oleh klien kita, nanti atau pembelaan yang kita sampaikan. Bagaimanapun klien kita tetap membuktikan kalau klien kita tidak bersalah. Dengan diserahkannya penyedia tarian striptis ke Kejaksaan Negeri Semarang, Unit PPA Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam dugaan kasus pornografi di Mansion Karaoke Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang, termasuk Ketua Partai Hanura Jawa Tengah sebagai pemilik Mansion Karaoke. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Peringati Hari Tani, warga Pati demo di kantor Bupati. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Puluhan petani, mahasiswa, dan masyarakat sipil memperingati Hari Tani dengan melakukan aksi unjuk rasa Kamis siang. Mereka menyuarakan tentang rendahnya kesejahteraan petani dan menuntaskan masalah agraria yang semakin meningkat dan melakukan perbaikan. Aksi petani turun ke jalan ini digelar di berbagai daerah. Di Kota Semarang, puluhan petani dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Jawa Tengah bersama dengan organisasi tani, mahasiswa, dan masyarakat sipil menuntut pemerintah menuntaskan masalah agraria seperti persoalan ketimpangan struktur agraris, monopoli tanah, meningkatnya konflik agraris, dan rendahnya kesejahteraan petani di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Tidak hanya menyampaikan aspirasi, namun massa juga membawa sejumlah atribut pertanian seperti padi dan sejumlah tanaman. Selamat Hari Tani Nasional. Maju dan bangkitlah kaum tani Indonesia. Pada peringatan Hari Tani Nasional tahun ini, kami Konsorsium Pembaruan Agraria Jawa Tengah menilai bahwa para penyelenggara negara telah gagal memenuhi kewajiban kepada petani, kepada nelayan, masyarakat adat, dan rakyat kecil lainnya. Massa juga menuntut agar pemerintah pusat dapat segera mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjalankan reforma agraria sejati.
Jinawi Rana Putri, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, memperingati Hari Tani, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Mereka menuntut pemerintah mengembalikan tanah yang dikuasai perusahaan dan menolak penambangan di Pegunungan Kendeng yang semakin masif. Ratusan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK, Rabu pagi mendatangi kantor Bupati Pati dengan membawa sejumlah poster berisi tuntutan. Mereka meminta pemerintah Kabupaten Pati lebih memperhatikan petani Punden Rejo yang saat ini tanahnya dikuasai oleh perusahaan. Akibatnya, petani tidak bisa menggarap lahan milik negara. Selain itu, warga Kabupaten Pati juga meminta pemerintah memperhatikan penambangan di area Pegunungan Kendeng yang semakin masif tanpa ada pengawasan dari pemerintah. Dan saat ini ada belasan tambang yang beroperasi di area Pegunungan Kendeng. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, pimpinan DPRD Jawa Tengah sepakat mulai Oktober tidak menerima tunjangan rumah bulanan yang nilainya hampir mencapai 80 juta rupiah. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan proses appraisal atau penilaian ulang terhadap angka tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah sudah dilakukan. Appraisal tersebut merespon kritikan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang disuarakan pada serangkaian aksi unjuk rasa bulan Agustus lalu. Sementara untuk tunjangan rumah bagi anggota DPRD, mereka sepakat turunkan nilai tunjangan dari 47 juta menjadi 42 juta rupiah per bulan. Sumanto menjelaskan, tunjangan rumah tersebut sebenarnya masuk dalam komponen gaji anggota DPRD yang diatur dalam PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak administratif pimpinan dan anggota DPRD yang menyebut bahwa pimpinan DPRD berhak memperoleh tunjangan rumah jika tidak memperoleh rumah jabatan. Jadi untuk tahun ini sampai bulan depan sudah tidak menerima tunjangan rumah. Oke? Itu untuk pimpinan aja Pak atau untuk anggota juga? Anggota dewan masih nerima. Ya. Jadi sudah diturunkan dari 47 sekarang sudah di 40 berapa? 42,6. Diturunkan 5 jutaan berarti ya untuk anggota. Ya, ini dasarnya adalah appraisal di data appraisal yang ada. Begitu. Untuk pimpinan sudah tidak apa itu menempati rumah. Yang dikejar waktu saya nih. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyebut bahwa anggota DPRD memiliki pilihan untuk memperoleh tunjangan rumah atau rumah dinas. Kalau pimpinan dewan itu kan pilihan, jadi kalau sepanjang pemerintah daerah belum bisa menyediakan rumah itu beroleh memperoleh tunjangan rumah. Kalau sudah disediakan ya rumah itu saja. Tapi hari ya nanti kan pemberiannya kan tiap bulan ya, ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober. Perlu diketahui, sebelumnya besaran tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah yang diatur dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah mencapai 80 juta rupiah untuk Ketua DPRD Jawa Tengah, 72 juta rupiah untuk Wakil DPRD Jawa Tengah, dan 47 juta rupiah untuk anggota DPRD Jawa Tengah. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, Agus Suparmanto dan Taj Yassin Maimun mendapat dukungan dari 30 DPC P3 di Jawa Tengah untuk maju di Muktamar 2025. DPW P3 Jawa Tengah optimis pasangan Agus Yassin mampu meraih suara terbanyak pada Muktamar ke-10 P3 mendatang. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Jawa Tengah resmi mendeklarasikan dukungan kepada mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai calon Ketua Umum dan Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin sebagai calon Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat atau DPP P3.
Dari total 35 cabang P3 di Jawa Tengah, sebanyak 30 daerah menyatakan dukungan untuk mengusulkan keduanya maju di Muktamar ke-10 P3 yang akan digelar di Jakarta pada 27 hingga 29 September 2025. Usai deklarasi, Tat Yassin menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari DPW dan DPC se-Jawa Tengah. Menurutnya, usulan dirinya untuk maju sebagai Sekjen P3 muncul dari inspirasi berbagai wilayah, tidak hanya Jawa Tengah. Yang semuanya ini alhamdulillah mengerucut untuk mengusung teman kami, kawan kami yaitu Mas Agus Suparmanto untuk menjadi salah satu calon kandidat di Muktamar ke-10 yang insya Allah akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 29 di bulan ini. Sementara itu, Ketua DPW P3 Jawa Tengah Mas Ruhan mengatakan pihaknya akan merangkul 5 cabang yang belum menyatakan dukungan agar solid menangkan Agus Suparmanto Tat Yassin pada Muktamar ke-10. Cabang ini tadi hadir dan membuat pernyataan dukungan dan siap mengamankan, memenangkan Gus Yassin. Agus Yassin itu 30 cabang. Tadi sudah berikrar dan sampai pada surat pernyataan tertulis. Tentang 5 yang belum, 5 yang ya, belum 5. Ada 5. Nah, itu rencananya? Enak dong kalau kami dengar. Ada 5. Yang 5 itu akan kami dekati terus sehingga menjadi satu kekuatan penuh. Alasannya gampang kok. 1, ada Gus Yassin. Masa kader sendiri kok enggak didukung. Ini 1. Yang kedua, ini darah segar. Agus sama Gus Yassin itu darah segar dan ini membuai harapan dari teman-teman cabang seluruh Indonesia. DPW P3 Jawa Tengah optimis pasangan Agus Yassin mampu meraih suara terbanyak pada Muktamar P3 mendatang. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Jalan rusak, warga protes pasang spanduk di pinggir jalan. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Informasi kali ini saudara datang dari warga Wringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang memprotes kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki dengan memasang spanduk untuk mengungkapkan kekesalannya. Kondisi Jalan Ngobo di Desa Wringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengalami kerusakan parah sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer. Akibatnya, kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus menghindari sisi jalan yang berlubang dan bergelombang serta berbatu dan penuh debu. Kondisi ini diduga dipicu lalu lintas kendaraan berat, termasuk truk-truk perusahaan yang sering melintas di wilayah ini. Akibatnya, jalan semakin rusak dan menimbulkan keluhan warga. Dan karena tak kunjung diperbaiki, warga pun memasang sejumlah spanduk di pinggir jalan. Warga menilai jalan rusak membahayakan pengendara, terutama di malam hari, karena minimnya penerangan lampu. Ya itu Pak, harus diperbaiki. Kan ini juga dekat universitas. Ya. Membahayakan ya Mbak? Ya. Takut kalau lewat sini, kondisi seperti ini? Ya ini kalau malam kan juga gelap, nggak ada penerangan. Warga berharap perbaikan jalan segera terrealisasi sehingga tidak ada lagi pengendara jatuh akibat jalan rusak dan aktivitas sehari-hari berlangsung lancar. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke kota Semarang. Sebanyak 3.000 bibit mangrove dan cemara laut ditanam di sekitar seat pile di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang untuk memperkuat pencegahan terjadinya abrasi pantai dan banjirop. Penanaman 3.000 bibit mangrove dan cemara laut di kawasan pesisir Tambak Lorok, Semarang, khususnya di sekitar seat pile ini, tidak hanya bagian dari pemulihan ekosistem mangrove dan cemara laut, namun juga bentuk pencegahan abrasi dan penghijauan.
Aksi peduli lingkungan dari PT PLN Indonesia Power UBP Semarang bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, TNI dan masyarakat Tambak Lorok Semarang ini tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan komitmen lingkungan untuk mencegah bencana seperti banjirop, namun juga membuka peluang ekonomi baru bagi ratusan warga pesisir Semarang yang sejalan dengan konsep pelabuhan hijau. Sitpel yang sudah dibangun ini adalah untuk antisipasi terhadap bencana rob yang akan mengancam di pemukiman dan juga di area produksi kami. Namun sitpel sendiri tidak cukup, maka penguatan sitpel perlu terus dilakukan sehingga mangrove ini terus kita tanam di area-area yang di pesisir utara ini, khususnya yang dekat dengan pemukiman masyarakat dan juga dekat dengan proses produksi kami di PLTG Tambak. Kami berharap dengan adanya kegiatan penanaman pohon dan besi-besi wilayah pesisir ini, kita bisa menjaga kelestarian lingkungan dan kita bisa mengurangi dampak-dampak bencana lingkungan yang akan terjadi di kedepannya, sehingga bencana-bencana itu bisa teratasi, bisa terminimalisasi. Upaya pemulihan ekosistem mangrove dan cemara laut ini diharapkan juga bisa menjadi daya tarik baru sehingga tidak hanya menjaga lingkungan yang berkelanjutan, namun juga bisa menjadi ekowisata yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Sanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.